Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi pada perkuliahan kita pada tatap muka yang ke-8. Marilah kita awali kuliah kita dengan membaca doa ikrar kerelaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada pertemuan yang ke-8 ini saya akan membahas tentang standar deviasi. Standar deviasi di dalam statistik, nanti khususnya kita tekankan pada aspek pendidikannya. Baik, saya awali dari pengertian deviasi standar. Deviasi standar itu sering disebut juga dengan simpangan baku. Jadi kalau Anda baca buku statistik yang lain, ada juga yang menggunakan istilah simpangan baku. Pada dasarnya sama itu ya, antara deviasi standar dengan simpangan baku itu sama. Yang kedua, biasanya simpangan baku itu ditulis dengan huruf S kecil atau non kapital. Nah, huruf S ini menunjukkan bahwa angka-angka tersebut atau data-data tersebut diperoleh dari sampel. Adapun apabila simbolnya itu tau seperti ini ya, maka data-data tersebut diambil dari populasi. Nah, kemudian secara definisi, deviasi standar itu merupakan satu angka yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengukuran pada suatu kelompok yang tersebar dari nilai rata-ratanya atau nilai yang diharapkan. Jadi ukurannya adalah nilai rata-rata. Sejauh mana nilai-nilai yang diperoleh dalam satu kelompok itu menyebar dari rata-ratanya. Nah, misalnya rata-ratanya 7. Terus ada peserta didik yang dapat nilai 9. Maka 9 ini menyimpang positif dari rata-rata 7. Atau yang mendapat nilai 5. Nah, 5 ini adalah penyimpangan negatif dari 7. Kalau yang nilainya 9, penyimpangannya positif 2. Kalau yang nilainya 5, berarti penyimpangannya negatif 2. Kemudian deviasi standar yang rendah berarti bahwa sebagian besar angka mendekati rata-rata. Tapi kebalikannya, kalau standar deviasinya itu tinggi, berarti bahwa jumlahnya lebih menyebar dari rata-rata. Jadi kalau misalnya nilainya tinggi, itu berarti jangkauan antara min atau rata-rata dengan simpangan baku itu berarti lebih luas. Nah, hal ini nanti kalau kita bicara tentang kurva normal, maka nanti ada yang kurva normalnya itu meliputi nilai yang besar, angka yang besar, tapi juga kalau kecil simpangan bakunya, dia nanti akan meliputi nilai yang kecil. Nanti secara visual akan kita bahas secara rinci pada saat kita membahas tentang kurva normal setelah materi ini. Kemudian, apa fungsinya? Deviasi standar itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama ini, mengetahui besar perbedaan dari nilai sampel terhadap rata-rata. Jadi basisnya adalah rata-rata.
nilai-nilai yang ada itu dilihat perbedaannya dengan rata-rata. Yang kedua, menyatakan keragaman sampel. Kalau deviasi standarnya kecil berarti sampel tersebut relatif homogen atau relatif sama. Tapi kalau deviasi standarnya besar berarti sampel tersebut relatif beragam. Kemudian yang ketiga, membantu mendapatkan data dari suatu populasi. Sedangkan keempat, mengukur tingkat kepercayaan pada kesimpulan statistik. Ya, kita lihat beberapa rumus untuk menentukan deviasi standar. Apabila kita punya sampel yang kecil ini kalau menurut Jarwanto, sampel kecil itu kurang dari 30. Ya, dari 30 ke bawah itu sampelnya kecil. Nah, kita gunakan ini S sama dengan S-nya S kecil ya, akar sigma X min X bar dikuadratkan. Tuh, dibagi dengan N min 1. Ya, kemudian apabila kita menghadapi sampel yang besar, maka rumusnya sama persis, cuma yang min satunya dihilangkan. S sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi dengan 2. Nah, apabila kita menghadapi populasi, maka rumusnya sigma X min mu, ini membacanya mu ya, dikuadratkan dibagi dengan N besar. Jadi kalau X bar ini ya, X bar ini maksudnya rata-rata pada satu sampel, tapi kalau mu ini maksudnya rata-rata pada populasi. X bar dan mu sama-sama rata-rata, tetapi yang X bar itu rata-rata sampel, sedangkan yang mu rata-rata populasi. Ya, kemudian bagaimana kalau datanya berkelompok? Kalau yang tadi kan datanya tunggal nih, yang rumusnya seperti ini, itu yang datanya tunggal. Lalu bagaimana kalau datanya itu berkelompok? Rumus untuk sampel kecil berkelompok ya. S sama dengan interval akar sigma FD aksen, ini mempunyai aksen, dikuadratkan dibagi dengan N-1 dikurangi sigma FD aksen dikuadratkan dibagi dengan N kalikan N-1. Rumus untuk sampel besar, S sama dengan interval akar sigma FD aksen kuadrat dibagi dengan N, ini bedanya ya, hanya di sini, yang ini dikurang dengan min 1, yang ini tidak dikurangi dengan sigma FD aksen dibagi N dikuadratkan. Ini bedanya, kalau yang satu itu seluruhnya dikuadratkan, tapi kalau yang ini mengkuadratkannya hanya yang pembilangnya. Kalau yang sampel besar, pembilang dan penyebutnya dikuadratkan. Baik, kemudian apabila berkaitan dengan populasi, bagaimana menentukannya? S sama dengan interval akar FD aksen kuadrat dibagi N, ini N-nya N besar, kalau ini N kecil, ya, dikurangi dengan sigma FD aksen dibagi N besar dikuadratkan. Nah, dari berbagai rumus ini nanti akan kita satu-satu akan kita lakukan simulasi datanya. Kita akan mulai simulasi data untuk data yang tunggal dengan N kecil. Misalnya ini kasusnya. Nilai PAI dari 6 peserta didik adalah nih 6 peserta didik ya, jadi N-nya 6, ada yang punya nilai 8, ada yang punya nilai 6, 5, 9, 7. Dua siswa mendapatkan 7.
Nah, tentukan besarnya deviasi standarnya. Nah, caranya pertama, langkah pertama tentukan rata dari nilai tersebut. Anda sudah paham ini mencari rata ya. Dijumlahkan dulu lalu dibagi dengan jumlah n. Temu 42 dibagi 6 sama dengan 7. Langkah 2, mengurangi setiap nilai dengan rata. Ini nomor sama, ini ada 6. X min X bar ya. Ini X bar ya, sama dengan ini. Nilainya 8, kurangi rata-ratanya 7. 6 kurangi 7. 5 kurangi 7. 9 kurangi 7. 7 kurangi 7. Terakhir 7 kurangi 7. Nah, lalu hasilnya itu kita notasikan dengan bentuk X kecil. Jadi kalau kita buat formulasi, X kecil itu sama dengan X min X bar. Ya. Oke ya, ini 8 kurangi 7, 1. 6 kurangi 7, min 1. 5 kurangi 7, min 2, dan seterusnya. Oke, baik. Langkah ketiga, mengkuadratkan hasil pengurangan tadi. Jadi X tadi dikuadratkan. Jadi ini hasilnya 1, min 1, min 2, 2, dan 0. Kita kuadratkan. 1 dikuadratkan 1, min 1 dikuadratkan 1, min 2 dikuadratkan 4, 2 dikuadratkan 4, 0 dikuadratkan 0. Dua-duanya 0 ya. Nah, kemudian selanjutnya yang dikuadratkan ini kita jumlah. Ya, X kuadrat ini kita jumlahkan. Lalu dimasukkan ke dalam rumus. Ini rumusnya S sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat. Kan ini sigma X min X bar kuadrat itu. Ya, nah, sama dengan ini 10 dikurangi 6 min 1. 6 adalah n-nya. Lalu 1 adalah koefisiennya. Sama dengan akar 10 dibagi 5. Ya, 6 kurang 1 kan. Kemudian sama dengan akar 2. Sama dengan 1,41. Karena itu besar deviasi standar dari data tersebut ya, dari data 6 peserta didik itu adalah 1,41. Demikian, mudah-mudahan Anda paham dan Anda harus melakukan supaya Anda lebih paham. Silakan Anda mengusahakan data yang berbeda meskipun formatnya sama terlebih dahulu. Selamat belajar. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.